mumpung lagi sendiri, lepas masker dulu. Tapi jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Duh, lihat-lihat, uangnya sih belum ada, tapi kayaknya pengen beli properti, tanah atau rumah ya. Tapi ini yang lagi bingung nih soalnya, karena sekarang harganya mahal, properti itu kan harganya mahal, tanah harganya mahal, tapi sekarang pemerintah menganjurkan untuk menggunakan e-certificate atau sertifikat elektronik tanah. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita berhubung dengan Pak Surya Chandra, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, sudah bergabung bersama kami di Melek Hukum. Apa kabar, Pak Surya? Sehat, Mbak. Terima kasih. Selamat Terima sore, kasih Profesor sudah Edi. bergabung bersama kami di Selamat Melek sore Pak Hukum. Wamen ATR, Pak Surya Chandra. Sehat Pak Surya? Sehat, Pak. Oke, kalau tadi saya mau bilang, karena sekarang peraturannya kan baru nih, ada sertifikat elektronik tanah. Harganya mahal, tanah itu properti harganya mahal. Tapi sekarang harus menggunakan sertifikat tanah. Mungkin saya mau tanya ke Pak Surya dulu ya. Pak Surya, sebenarnya sertifikat tanah elektronik ini istimewanya apa sih Pak Surya? Istimewanya dia bukan kertas, tapi dokumen elektronik. Mhm. Dan sekarang belum wajib, tapi sekarang masih dalam proses kita coba diterapkan, dan itu pun baru di Jakarta dan Surabaya, jadi belum semua daerah. Tidak ada kewajiban untuk mengalihkannya sampai nanti pada waktunya ingin ada perubahan segala macam baru. Tapi itu pun masih tentatif ya, artinya tergantung perkembangan dan tergantung siapan juga dari masyarakat dan sistem kita sendiri. Oke, Gitu. sudah bersama kita juga Profesor Edi Hiarie, pakar hukum pidana. Nah, kalau ini tidak wajib, artinya masyarakat boleh memilih ya, mengganti sertifikat tanahnya dengan sertifikat elektronik atau tetap dengan sertifikat konvensional. Kalau Prof Edi melihatnya gimana, Prof? Ya sebetulnya begini ya, kalau orang berbicara mengenai sertifikat, pada hakikatnya itu adalah tanda bukti kepemilikan. Ketika kita berbicara mengenai tanda bukti kepemilikan, sebetulnya apa saja itu bisa. Di dalam konteks yang tadi disampaikan oleh Pak Surya Chandra sebagai Wakil Menteri Agraria Tata Ruang, merangkap sebagai Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, di dalam konteks sertifikat elektronik ini, jadi ini adalah bukti kepemilikan juga. Dan bukti kepemilikan dalam konteks sertifikat elektronik ini diakui di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan, kalau saya tidak salah ya, sekali lagi kalau saya tidak salah itu pada pasal 5 Undang-Undang ITE itu mengatakan bahwa bukti elektronik itu dianggap sebagai dokumen elektronik itu dianggap sebagai bukti yang sah. Jadi sebetulnya dari sisi hukum, persoalan kekuatan pembuktian itu tidak menjadi masalah. Oke, berarti mempunyai legal standing yang akurat juga lah ya, artinya ya Prof? Bukan soal legal standing, tapi validitas dia sebagai evidence itu tidak ada persoalan. Oke, nah Pak Surya, untuk proses pembuatan e-sertifikat ini seperti apa? Awalnya apa yang harus disiapkan masyarakat untuk membuat sertifikat ini? Prinsipnya itu tidak ada yang perlu disiapkan kan dari kami semua. Nanti ketika ingin ada perubahan gitu, baru dikasih yang elektronik, kira-kira begitu. Dan sementara ini sekali lagi belum semua daerah, baru Jakarta dan Surabaya yang akan diterapkan. Itu pun masih bertahap begitu, sampai betul-betul siap semuanya. Kira-kira gitu, Mbak. Pak Surya, kan sekarang sebenarnya urgensi dari pembuatan atau mengubah dari sertifikat konvensional ke sertifikat elektronik itu sebenarnya seperti apa? Karena kan kita dari tahun ke tahun masyarakat selalu memegang sertifikat konvensional ini. Apakah memang diperlukan sertifikat elektronik? Rasanya itu perubahan yang sudah akan terjadi ya, cepat atau lambat. Di berbagai negara juga sudah menerapkan itu. Kan kita ini mimpi besarnya tuh bergeser dari stelsel negatif, di mana pemilik tanah berkewajiban membuktikan kepemilikan dia, menjadi stelsel positif. Jadi negara harus ada peran juga memastikan siapa yang sebetulnya memiliki hak.
Jadi tidak mengundang spekulan, tidak mengundang para free rider begitu. Nah, itu kehadiran negara dibutuhkan untuk konfirmasi dari siapa sih yang sebenarnya pemiliknya. Nah, sekarang ini kan rumit masih. Jadi digitalisasi itu merupakan perkembangan keniscayaan ya barangkali. Cuman memang perlu waktu, dan ini kan syaratnya itu memang ada dokumen elektroniknya. Validasi data pertanahannya juga sudah terwujud begitu. Ada keamanan data, dan tentunya tadi seperti Pak Wamen bilang kan ada landasan hukumnya supaya nanti ketika ada sengketa kita tahu siapa yang mana yang valid, mana yang berlaku. Ini memberikan kepastian sebetulnya. Tidak bisa ada lagi sertifikat ganda seperti itu. Nah, Prof Edi gimana tuh Prof? Apakah benar-benar dengan sertifikat elektronik ini bisa mengurangi atau meminimalisir sertifikat ganda yang memang saat ini banyak sekali terjadi di masyarakat? Ya, saya kira dengan sistem dengan digitalisasi, maka itu bisa menciptakan sistem. Bahkan sangat mungkin ketika misalnya sudah katakanlah ada tanah dengan batasan sekian-sekian, sebelah utara, sebelah barat, sebelah timur, sebelah selatan itu sudah kemudian dia terdaftar secara online, maka amat sangat mungkin ketika kemudian ada orang yang mendaku dan kemudian dia akan mendaftarkan, itu akan tidak akan terjadi. Jadi memang memfilter hal-hal tersebut secara elektronik itu jauh lebih mudah bila dibandingkan dengan secara manual. Karena kita tahu persis ya, kasus sertifikat ganda itu itu sangat marak terjadi di negara kita ini. Dan ya salah satu terobosan hukum yang dilakukan oleh ATR BPN adalah menerbitkan sertifikat elektronik dan lebih mudah untuk menangkal, untuk menanggulangi sertifikat ganda, karena itu nanti secara sistem, secara teknis itu pasti lebih mudah dibandingkan dengan mencegah hal tersebut secara manual. Oke, Pak Surya, kalau sertifikat elektronik ini ingin dibuat masyarakat, apakah sertifikat konvensionalnya akan ditarik oleh BPN atau tetap di masyarakat itu sendiri? Kalau dia memilih, jadi sertifikat elektronik itu diterbitkan ketika ada pendaftaran tanah pertama kali dan ketika ada penggantian menjadi sertifikat elektronik. Nah, kalau diganti, yang analog, yang lama itu disimpan di kantor BPN. Yang diberikan adalah sertifikat elektronik itu. Jadi kalau hilang atau karena bencana gitu ya, kebakaran jadi rusak, itu dengan cepat tinggal di print aja kan, itu elektronik. Jadi datanya ada di sistem, di database gitu. Jadi itu garansinya dari pemerintah, memang memberikan semacam garansi di situ. Tapi kenapa harus diambil ya Pak Surya sertifikat konvensionalnya? Sebetulnya jadi nggak relevan mau pakai yang lama apa yang baru, karena yang nanti akan dipakai kan yang elektronik, pelan-pelan ya, tapi secara bertahap tadi. Oke, yang menjadi banyak pertanyaan, banyak masyarakat yang kadangkala menggunakan sertifikat tanah miliknya itu untuk digadaikan, bahkan untuk meminjam uang, untuk membuat usaha. Nanti gimana kalau dengan sertifikat elektronik ini? Sama aja Mbak, malah lebih pasti karena bank bisa langsung ngecek ke kita dan kita bisa ngecek, oh ini benar gitu, atau ini tidak benar, seperti itu kan. Digital itu rumusnya 0 atau 1, tidak sama sekali atau ya gitu, ya apa tidak ada yang separoh-separoh. Nah, kalau yang dokumen analog itu kan bisa dimainin, bisa bahkan dipalsukan dan seterusnya. Secara teoretik yang elektronik ini lebih jelas karena ada electronic signature kan, tanda tangan elektronik itu bisa di-trace. Siapa yang ngeluarin, kapan dikeluarkan, dan itu nempel terus seperti itu. Jadi ada kepastian dan ada proses yang juga akuntabel dalam proses pembuatannya gitu. Gimana tuh Prof Edi melihat ini? Karena masyarakat banyak loh yang menggunakan sertifikat tanah miliknya untuk dijadikan jaminan mungkin. Ya, sebenarnya yang dijelaskan oleh Pak Wamen, ATR sudah benar sekali ya. Jadi ketika itu akan dijaminkan dengan computerized, dengan digitalisasi, maka mempermudah bank sebetulnya untuk mengecek status tanah tersebut itu, satu, apakah dia dalam sengketa atau tidak. Apakah benar status tanah tersebut adalah milik orang yang mengajukan kredit dan kemudian menjaminkan tanah tersebut sebagai jaminan. Nah, ini jadi dia lebih pasti dan dia lebih akurat bila dibandingkan dengan kita menjaminkan
sertifikat tanah secara manual itu tadi. Kalau secara manual misalnya dia datang ke bank kemudian membawa sertifikat, lalu kemudian dia menandatangani surat pernyataan seperti itu, tapi kita tidak tahu misalnya kalau tanah ini sedang dalam sengketa ataukah tidak. Tetapi kalau secara computerized, artinya secara digitalisasi, ini mengecek secara online langsung, dan BPN bisa memberikan informasi bahwa tanah ini dalam sengketa, atau tanah ini sedang bermasalah, atau orang yang mengajukan pinjaman ini sebetulnya bukan pemilik tanah tersebut. Jadi lebih pasti, karena tadi saya katakan justru sertifikat elektronik ini mengurangi tingkat kecurangan, tingkat manipulasi terhadap sertifikat yang selama ini secara manual. Artinya secara hukum aman ya, Prof, dengan Kalau sertifikat secara elektronik hukum, ini? saya katakan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah mengesahkan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Ya. Oke, jadi sebenarnya bisa manfaatnya begitu besar, keamanannya juga bisa dipastikan. Pak Surya, saya juga ingin menanyakan database apa sih yang sekiranya dibutuhkan dalam membuat sertifikat ini? Nanti juga akan ada kalau nggak salah nomor dokumen, betul seperti itu ya Pak Surya ya? Nomor dokumen semuanya ini? Mbak sama, cuma dokumen itu bentuknya dokumen elektronik begitu. Jadi kan banyak macam ya, misalnya seperti paspor itu kan dokumen dokumen bukan elektronik tapi dokumen yang secure, dokumen yang aman, dan atau istilahnya secure printing gitu ya. Jadi secure document, secure printing, dan digital signature. Nah kalau di rancangan yang coba ditawarkan oleh ATR BPN ini digital signature, jadi dipilih karena tingkat keamanan dan potensi pengembangannya yang tinggi gitu. Jadi kita tidak modelnya sama terus. Ketika ada perubahan di dokumen, cuma ada satu kolom yang bisa ditambah-tambahin. Jadi rekodnya jelas, rekod dari proses awal mendapatkan sertifikat sampai ada transaksi, ada perubahan kepemilikan, semua tercatat begitu. Nah, saat ini yang memang sedang dilakukan adalah digitalisasi semua dokumen buku tanah yang ada disimpan di kami. Itu digitalisasi. Jadi nanti tinggal ngeceknya gampang seperti itu. Dan ini mulai dari yang kira-kira sanggup dulu, itu pun tidak ada kewajiban untuk masyarakat sekarang misalnya di Jakarta pelan-pelan mau ke arah elektronik yang digital. Artinya secara bertahap ya Pak Surya ya, tidak dipaksakan untuk saat ini tapi dianjurkan. Oke, kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai sertifikat tanah elektronik yang memang sekarang sudah ada permennya nomor tahun 2021. Kita akan bahas selanjutnya di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum, dan kita saat ini sedang membahas mengenai sertifikat tanah elektronik. Memang tadi Pak Surya sudah membahas bahwa tidak dipaksakan kepada masyarakat, tapi memang dianjurkan mulai dari Jakarta. Urgensinya adalah untuk keamanan masyarakat itu sendiri. Kembali saya akan ke Pak Surya. Pak Surya, ini kan semuanya serba computerized, digital. Bagaimana dengan masyarakat yang tidak paham betul dengan digital? Ini pasti kan ada kesulitan tersendiri untuk membuat sertifikat elektronik ini. Tidak juga, kan sama aja Pak. Nanti kan prosesnya banyak dibantu oleh dari kantor pertanahan sendiri. Dan ketika ada mau buat yang baru, sertifikatnya elektronik begitu langsung, atau dia mau penggantian dari yang analog ke elektronik, itu melalui berbagai proses ya. Jadi ada enkripsi. Jadi terhadap semua data baik yang disimpan, ditransfer, dan diolah oleh sistem dari ATR BPN tuh. Oke, dibuatnya di BPN ya Pak Surya? Artinya warga harus ke kantor BPN untuk membuat sertifikat elektronik atau bisa secara daring? Kalau sementara ini masih langsung ya, masih harus ke kantor supaya difikskan, sekalian juga sosialisasi kan, karena tantangan terberat transformasi ini kan disosialisasi ya. Oke, sertifikat konvensionalnya akan disimpan di BPN atau nanti akan dimusnahkan, mengingat kan udah ada sertifikat elektronik? Sementara nanti akan disimpan. Sekarang ini kalau kebijakannya disimpan.
Mungkin kalau nanti kita udah valid betul, masyarakat juga udah terbiasa, bisa dimusnahkan supaya tidak ada yang double-double. Nah, gitu. Tapi setelah dia punya sertifikat elektronik, tidak bisa lagi ganti ke analog. Oke. Cuman begini, Mbak Cynthia, saya boleh nyambung Mbak Cynthia ya? Boleh dong Prof Edi. Kan kalau digitalisasi atau computerized seperti ini, sebetulnya yang perlu kita hindari ini kan dari para hacker. Jadi misalnya dalam dunia perbankan saja dengan sistem yang begitu canggih, itu kan bisa dihack, bisa di-crack oleh mereka-mereka yang ahli di bidang teknologi informasi. Ada tidak antisipasi dari teman-teman ATR BPN? Jangan tahu-tahu kemudian ini dihack. Artinya mestinya si pemilik itu adalah si A, diganti namanya B dan lain sebagainya. Ini kan sebetulnya hanya persoalan jaringan keamanan yang dia bersifat teknis, tetapi ini sangat penting. Karena apa? Karena tadi saya katakan berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik itu merupakan bukti yang sah. Kira-kira antisipasi dari teman-teman ATR BPN seperti apa itu, Pak Wamen? Kita ngikutin standar internasional, Pak. Jadi ada ISO 27001 2013 itu sistem manajemen keamanan informasi. Jadi ini international standard yang kita terapkan dan menggunakan pendekatan juga international best practices ya. Lalu ada metode enkripsi tadi. Jadi semua data baik yang disimpan, ditransfer dan diolah itu oleh sistem kami sendiri. Jadi tidak di outsource. Lalu menggunakan tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas penandatangan dokumen elektronik dan logo BSRE itu yang memberitahukan informasi bahwa tanda tangan elektronik menggunakan Root Certificate Authority. Itu yang paling ada sekarang seperti itu ya. Dan juga ada two factor authentication. Jadi ada 2 kali authentication-nya untuk memastikan hanya pemilik sertifikat yang dapat membuka dokumen digital tersebut. Jadi tidak sembarang orang gitu loh. Dan penyimpanan data di digital di ATR BPN dilakukan dengan model encryption yang di backup secara teratur ke dalam data center dan seperti itu. Jadi memang semua yang bisa dibayangkan keamanan itu sudah disiapkan. Ya. Tinggal dan ini jauh lebih jelas. Jadi kalau misalnya ada masalah nih, yang ketahuan kan salahnya pemerintah. Kalau sekarang kalau ada double sertifikat, siapa nih ya? Kita bingung sendiri gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang seperti diketahui kan yang punya otoritas menjelaskan hak atas tanah itu tidak tunggal di Indonesia ini. BPN betul mengeluarkan sertifikat, tapi surat keterangan tanah dari kepala desa kadang-kadang masih diterima di pengadilan. Dari camat, dari kepala daerah seperti itu. Nah ini bikin rumit, bikin sistem kita jadi berantakan gitu ya. Nah makanya gagasan digitalisasi sertifikat elektronik untuk merespon itu. Tapi sekali lagi ini butuh waktu. Masyarakat juga harus siap dan terutama kami sendiri harus siap. Jadi ini lagi diberesin dulu nih, karena validasi data itu yang paling krusial di dalam apapun ini. Jadi kalau belum valid kita nggak akan keluarin juga. Seperti itu kan analog masih berlaku terus. Oke, tanda tangannya digital. Ini ada kemungkinan untuk dipalsukan nggak? Nggak bisa Mbak, kan ketahuan orangnya. Kalau yang palsuin orangnya ketahuan, dia ditangkap ntar sama Pak Wamen. Bener-bener. Apa polisi? Kan kita kan bukan aparat penyidik. Kena pidana lagi ya Pak ya. Nih, kalau sertifikat itu kan masuk dalam harta dan bisa juga diwariskan. Nanti untuk jika pemilik tanah ini meninggal dunia dan bisa diwariskan tanpa surat waris, nanti bagaimana pengaturannya? Gampang, tinggal ganti nama sesuai dengan keterangan waris segala macam kan ya, udah jelas Mbak. Jadi transaksi itu jangankan warisannya, pindah orang aja gampang. Tapi ini lagi-lagi ini gagasan besar ya, memang perlu waktu. Reaksinya kan masyarakat langsung negatif. Barangkali karena memang trust belum terbangun. Jadi saya paham aja kalau banyak yang protes, banyak yang nggak mau, nggak apa-apa. Nanti seiring waktu kebutuhannya akan muncul dengan sendirinya. Karena ini justru kita mau merespon kebutuhan yang berkembang ya. Prof Edi, mungkin Prof Edi bisa menambahkan ketika sertifikat ini kan yang tadi saya bilang bisa diwariskan, bisa dipindah tangankan.
apakah dengan menggunakan sertifikat elektronik ini masyarakat bisa lebih merasa secure, bisa lebih merasa aman, mengingat nggak semua masyarakat loh paham betul dengan digital, apalagi masyarakat itu tidak memegang hard copy-nya. Ya, jadi begini, kekhawatiran saya yang pertama tadi sudah dijawab oleh Pak Surya ya, bahwa ada sistem pengamanan berlapis. Tadi ada kemudian Certificate Authority, ada digital signature dan lain sebagainya. Jadi artinya dari sisi keamanan ini terjamin. Yang kedua, sebetulnya tidak ada masalah persoalan pemilik sertifikat itu meninggal, karena begitu orang meninggal maka terbukalah waris. Kalau itu sih prosedurnya seperti hukum waris sekarang ada, bahwa ketika turun waris harus ada keterangan dari notaris mengenai keterangan ahli waris yang sah. Saya kira pasti keterangan ahli waris yang sah itu kemudian akan diberikan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk merubah kepemilikan yang ada di kantor pertanahan tersebut. Jadi sebetulnya ini lebih mudah. Hanya persoalannya yang tadi saya katakan bahwa belum seluruh daerah di Indonesia, belum seluruh daerah provinsi, bahkan mungkin kabupaten kota ini kan punya jaringan yang cukup memadai ya, artinya jaringan internet dan lain sebagainya. Tetapi saya bisa memahami yang dikatakan oleh Pak Surya, ini bertahap kok. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini kan uji coba pasti dilakukan di kota-kota besar yang sudah tidak ada lagi kendala elektronik, kendala jaringan dan lain sebagainya. Dan yang berikut, masyarakatnya sudah melek terhadap kemajuan teknologi dan persoalan digitalisasi. Jadi semua dilakukan secara gradual, secara bertahap, sehingga ini akan merata. Dan saya kira kan pasti ada target ya Pak Surya. Mungkin ini pertama kali di launch pada tahun 2021, mungkin targetnya apa? Apakah 5 tahun atau 10 tahun? Nah ini yang kita harus tanyakan kepada Pak Surya, Mbak Sinta. Nah, targetnya berapa lama nih Pak Surya? Yang jelas sampai Presiden Jokowi habis juga belum kelar, Pak. Berarti kan target jangka panjang ya? 2 kota dan perlu waktu juga, bahkan di kota Jakarta dan kota Surabaya juga kan perlu waktu ya. Tapi fondasinya harus kita letakkan sekarang. Ini juga tuntutan global nih, Pak Wamen. Ya. Karena salah satu indikator ease of doing business, kemudahan melakukan bisnis kita yang rada lemah itu adalah pada registering property, masih rendah. Nah ini salah satu jawaban terhadap itu, supaya memudahkan. Nanti dengan proses ini, tadi Mbak nanya ya, 80% masyarakat nggak usah ke BPN, pakai online semua, betul. Bisa dari rumah berarti ya? Proses ini masih ada sosialisasi segala macam. Tapi kalau udah efektif, cuma 20% yang perlu hadir. Itu pun juga bisa berkurang lagi. Dan itu mengurangi potensi pungli, potensi dibikin ribet, segala macam seperti itu. Betul, karena potensi korupsi, kolusi itu kalau kita ketemu orang. Kalau kita ketemu kemudian ada negosiasi dan lain sebagainya di situ, itu memiliki potensi tersendiri. Jadi kalau sudah semua serba elektronik, saya kira memang untuk untuk mencegah terjadinya kolusi, korupsi dan lain sebagainya lebih bisa terkontrol, lebih bisa diminimalisir. Ada tantangan juga kan karena registering properti kita masih rendah, itu di beberapa negara yang menerapkan seperti ini ya malah jadi cepat gitu. Ada peningkatan negara yang telah menyelesaikan pendaftaran tanah, maka pelayanan pertanahan juga makin cepat. Nah ini yang mau saya tanyain, kira-kira negara mana saja yang sudah menggunakan sertifikat elektronik tanah ini? Kira-kira apakah negara tersebut justru lebih baik atau malah lebih rumit ketika menemukan sengketa tanah? Tetap di Melek Hukum. Kembali lagi di Melek Hukum, seru banget pembahasan mengenai sertifikat elektronik tanah. Karena masyarakat Indonesia belum terbiasa dengan
tidak memegang sertifikat tanah yang biasanya bisa diagunkan, bisa dijaminkan, bahkan bisa dikirim ke tolong dong saya mau pinjam uang gitu ya ke temen. Tapi sekarang udah nggak bisa lagi begitu karena sertifikat elektronik ini justru digaungkan akan memberikan keamanan yang lebih optimal. Tapi ngomong-ngomong soal negara lain yang sudah menggunakan sistem ini, kita tanya langsung sama Pak Surya. Kira-kira Indonesia mencontoh negara mana sih sampai sekarang mulai mensosialisasikan sertifikat tanah elektronik, Pak Surya? Ini jadi ada dua model ya, yang memang yang analog itu memang harus pelan-pelan harus ditinggalin lah, kira-kira gitu ya. Pelan-pelan nih, pelan-pelan artinya nggak tahu berapa presiden ke depan ya. Jangka panjang ya Pak? Panjang. Nah, tapi ada yang modelnya itu secure paper, seperti paspor begitu. Jadi paspor itu tanya Pak Wamen tuh yang terbitkan kan imigrasi, itu secure. Kita seharusnya percaya pada paspor itu, lebih sulit dipalsukan, kira-kira begitu. Meski ada dokumen elektroniknya disimpan oleh pemerintah, itu model Malaysia, sebagian Australia begitu. Nah, Indonesia tuh mirip dengan Filipina dan juga Jepang yang memang memilih dokumen elektronik gitu. Jadi memang ini yang paling canggih kira-kira lah. Jadi kombinasi dari beberapa model, coba kita cari yang model Indonesia seperti apa. Bentuknya pun juga agak lain ya, karena ada ruang kosong untuk perubahan-perubahan itu kelihatan. Jadi kita bisa, dan ada barcode begitu. Jadi barcode ini juga memastikan cuman si pemiliknya yang bisa ngelihat segala macam. Jadi sangat spesifik dan sangat otentik kira-kira begitu, Mbak. Tapi kalau di negara-negara yang sudah menggunakan sertifikat elektronik ini pelaksanaannya seperti apa? Apakah memang lebih mudah dan juga tingkat-tingkat tindakan yang mengarah ke sengketa tanah lebih bisa diminimalisir? Yang menarik itu yang banyak menerapkan atau mulai menerapkan itu di negara-negara Eropa Timur dan Asia Tengah. Yang notabene itu seperti Lituania, Georgia, bekas Uni Soviet tuh ya, Belarus, Estonia, Slovakia, Republik Slovakia, Kirgis, segala macam itu. Ini kenapa? Karena memang mereka ingin mendorong ada percepatan pelayanan pertanahan yang cepat supaya juga makin produktif tanah itu. Jadi terjadi transaksi itu kan berarti ada pergerakan ekonomi dan itu penting juga untuk memastikan memberi yang cepat tapi pasti kira-kira gitu. Dan memang terjadi peningkatan jumlah transaksi di sana di negara-negara itu seperti Makedonia, di Kirgis Republik dan seterusnya. Nih bicara soal kepastian, kalau lihat wajahnya Prof. Edi kayaknya langsung udah ada yang mau ditanya nih. Silakan Prof. Edi, kayaknya ada yang mau ditanya nih. Nah, sebetulnya saya kira ya. Jadi penjelasan dari Pak Surya itu cukup melegakan kita. Artinya apa? Bahwa kebijakan untuk menerbitkan sertifikat tanah secara online ini sudah melalui suatu kajian yang sangat komprehensif dan ada metode komparatif itu tadi. Jadi seperti dikatakan misalnya Filipina ya, kita juga mengadopsi dari Filipina. Filipina itu kan dia mirip dengan kita, negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar meskipun tidak sebesar kita. Kemudian ketika dari sistem keamanan itu juga tadi sudah dijelaskan. Jadi yang paling penting adalah soal kepastian ini adalah jaminan bahwa masyarakat akan merasa lebih secure dengan penerbitan sertifikat elektronik itu sendiri. Kalau dari saya kira-kira seperti itu Mbak Cynthia. Oke Prof. Edi, sekarang yang banyak dan juga marak di Indonesia adalah mafia tanah. Belum lagi beberapa waktu lalu ada kasus mafia tanah yang juga melibatkan Pak Dino Patijalal ya. Ini gimana dengan sertifikat elektronik ini? Apakah mafia tanah dijamin udah nggak ada lagi? Pak Surya? Kalau betul-betul jalan, nggak bisa mafia tanah kerja. Karena? Kenapa mafia tanah itu bisa beroperasi kan ya? Karena jadi gampangnya gini, karena tidak ada ketidakpastian atas hak atas tanah itu. Kalau orang yang miskin itu kan modalnya sedikit, jadi dia butuh pasti baru dia mau melakukan investasi. Oke, dia nggak mau beli alat, nggak mau masang pagar kalau haknya belum jelas gitu. Nah, kita ini Presiden ingin ada percepatan legalisasi aset tadi ya, melalui program PTSL misalnya. Dan karena tidak pasti, mereka tidak berani investasi. Nah, yang lebih kaya, yaitu yang mampu itu, berani mengambil risiko.
Jadi walaupun tanahnya nggak jelas, dia beli aja dulu. Selama ada SKT dari lurah zaman jebot tiba-tiba keluar begitu, dia beli aja. Kenapa? Karena mereka bisa mengambil risiko. Sementara orang miskin tidak bisa berani ngambil risiko. Justru memastikan hak atas tanah itu mengurangi para spekulan sebetulnya. Nah, Oke. kita mau dorong ke arah situ pelan-pelan, bertahap, dan sampai pada satu titik nanti nggak ada untungnya. Mau spekulasi tanah tuh nggak bisa karena udah clear semua. Dan ketika nanti efektif ya jalan itu eh, kan ada QR code untuk mengakses sertifikat elektronik tersebut gitu ya. Dan bagian judul sertifikat itu menjelaskan jenis hak dan ada single ID-nya menunjukkan bidang tanah. Jadi single ID nempel dengan bidangnya di mana. Nah, bidang ini begitu terus, kecuali dipecah, kecuali dibelah, kira-kira begitu kan dibagi-bagi misalnya. Terus di bagian pertamanya itu paragraf pertama menjelaskan lokasi dan luas tanah dibuat seperti narasi, seperti cerita agar lebih mudah dibaca, bukan form yang kaku gitu loh. Terus keterangan pemegang hak berupa nama pemegang hak ada di situ. Paragraf selanjutnya digunakan untuk mencatat dasar pendaftaran hak. Nah, dengan demikian prinsip 3R ya, rights, restriction, and responsibility itu yang melekat pada semua sebetulnya sistem pendaftaran tanah, serta petunjuk lainnya itu nempel di sertifikat. Itu namanya. Begitu masuk tuh nggak begitu diisi nggak bisa dikoreksi. Begitu terus. Dan ini memberi kepastian justru. Dan kalau daripada yang pasti, ia mengurangi para spekulan ya. Artinya nanti sertifikat ini akan lebih simpel daripada buku tanah yang saat ini ya, Pak Surya ya. Tapi untuk sertifikat tanah ini apakah hanya untuk sertifikat hak milik atau termasuk sertifikat HGB dan GIRIK? Kalau saat ini masih bertahap ya. Mungkin yang hak milik sama itu dulu Mbak, tergantung kebutuhan, atau HGU yang udah lebih mudah kan korporasi biasanya yang punya. Jadi bertahap. Kalau yang lebih mudah dulu, yang udah siap bisa. Nah, HGU tuh biasanya rada rapi karena pemiliknya kan perusahaan, dia jagain banget. Penguasaan, pemilikan resmi dia betul-betul ada gitu loh. Kalau hak milik kan kadang-kadang ya cuma sepetak, jadi ditahan-tahan gitu. Atau ada banyak anak, belum tentu warisannya kemana, gitu, seperti itu. Nah, itu bertahap kira-kira. Oke, jadi memang semuanya bertahap dan memang dipersiapkan. Mungkin Prof. Edi ada yang ingin ditambahkan, jika memang tadi kan disampaikan bahwa akan lama-lama nanti mafia tanah juga akan bosen dan akhirnya tidak ada lagi. Menurut Prof. Edi kira-kira memungkinkan nggak sih hal seperti itu? Ya, dari awal sudah saya katakan, ketika sertifikat elektronik itu lebih menjamin keamanan, maka dipastikan kita dapat meminimalisir bahkan menolkan kasus-kasus mafia tanah. Karena tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi praktek pemalsuan secara manual itu, yang mana satu bidang tanah ada beberapa sertifikat, itu jauh lebih mudah dilakukan secara manual bila dibandingkan dengan secara elektronik. Tadi dikatakan oleh Pak Surya misalnya ketika para spekulan tanah dia mau membeli tanah karena banyak modal dan lain sebagainya tanpa berpikir resiko, dengan adanya sertifikat online ini atau sertifikat elektronik tidak bisa begitu saja. Jadi tidak bisa berspekulasi karena apa? Semuanya itu dikunci sistemnya di pertanahan. Jadi tidak bisa dia membeli tanah yang dalam status sengketa kemudian mau memalsukan sementara ini semua terkunci pada sistem yang ada di BPN. Artinya apa? Ini meminimalisir bahkan bisa mencegah terjadinya mafia tanah. Oke, berarti bagus ya rencana ke depannya dan juga lebih melindungi masyarakat. Tapi Pak Surya, kalau kan ada barcode tuh katanya dan juga ada kode dokumen. Kalau masyarakat lupa dengan kode dokumennya gimana dong? Gampang kan, tinggal dicari ini nomor induk kependudukan segala macam kan udah melekat tuh. Jadi langsung terkoneksi ya? Jadi ada dua dokumen elektronik ya. Satu tuh buku tanah elektronik, itu yang disimpan di pangkalan data di ATR BPN, yang tanggung ATR BPN. Kalau ada kekacauan ya kami harus tanggung jawab. Sebenarnya ini bikin susah BPN sendiri nih bikin beginiannya. Jadi banyak kerjaannya, semakin banyak.
sertifikat hak atas tanah elektronik yang dicetak dan diberikan kepada si pemegang hak nih. Seperti itu. Jadi dua-duanya itu saling nempel, sama isinya, tinggal yang satu disimpan di BPN, yang satu di, jadi malah gampang. Kalau hilang tuh malah gampang. Oke, udah Tinggal langsung dicari. terkoneksi dengan nomor induk kependudukan, jadi ketika hilang ataupun lupa pasti sudah disimpan di BPN dan bisa langsung terkoneksi gitu ya Pak Surya ya. Kita masih akan bahas lebih lanjut mengenai sertifikat elektronik tanah yang saat ini memang sedang digaungkan. Untuk itu tetap bersama kami di Melek Hukum. Terima kasih Anda masih bersama kami di Melek Hukum dan kita masih membahas mengenai sertifikat tanah elektronik bersama Wakil Menteri ATR BPN Pak Surya dan juga pakar hukum pidana Profesor Edi Hiarie. Pak Surya tadi sudah menjelaskan bahwa ini sertifikat kalaupun lupa, kalaupun hilang nggak akan karena jadi sudah ada perlindungan bagi masyarakat yang memiliki aset tersebut. Betul seperti itu ya Pak? Ya, tadi saya koreksi dikit ya, bukan nomor induk kependudukan, tapi nomor identifikasi bidang tanah, NIB, dan itu single ID. Jadi setiap bidang tanah yang sudah batas-batasnya jelas, kiri, kanan, atas, bawah gitu ya, dan secara sudah didaftarkan melalui sistem kita dan masuk dalam dokumen elektronik di BPN, itu akan mendapat NIB tadi, nomor identifikasi bidang tanah tadi, dan itu single ID. Ada 14 digit. 2 digit pertama itu provinsi, jadi mestinya Mbak tahu dong tanahnya di provinsi mana gitu ya. Terus yang 2 digit berikut tuh kabupaten kota, 9 digit berikutnya merupakan nomor bidang tanah, dan 1 digit terakhir merupakan kode bidang tanah di permukaan, di ruang di atas tanah, di ruang bawah tanah dan seterusnya. Jadi ini nanti tidak di kita bisa di atas tanah, di bawah tanah, seterusnya masuk. Itu yang contoh paling nyata kan MRT. Itu kan ada gorong-gorong. Nah itu punya siapa itu? Sertifikatnya siapa yang keluarin? Nah itu ini harus mau diberesin dari hal-hal seperti ini. Dan NIB ini merupakan nomor referensi yang digunakan dalam setiap tahap kegiatan pendaftaran tanah. Baik ganti nama, peralihan hak, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Bahkan dipertimbangkan di Permen itu juga kalau terjadi pemekaran wilayah, desa atau kelurahan atau kecamatan, nomor ID bidang tanah ini sebagaimana dimaksud pada ayat yang tadi tuh tidak diubah Mbak. Jadi tetap NIB-nya. Artinya 14 artinya ketika ke-14 nomor itu ada masyarakat yang lupa atau hilang. Jadi bisa menunjukkan titik lokasi aja ya karena kan itu kode-kode dari lokasi tanah itu tersendiri ya. Ya, ini bidang. Jadi nomor identifikasi bidangnya. Kalau untuk satuan rumah susun atau apartemen, apakah perlu menggunakan sertifikat elektronik? Sama aja, bisa juga. Kan itu juga sama kan. Kan nanti ada kode-kodenya lagi, apakah dia masuk di atas permukaan, seperti itu. Oke. Baik, sekarang saya ke Prof. Edi. Prof. Edi, sekarang kan masyarakat juga banyak menemukan, kalau tadi kita udah bahas nih soal mafia tanah, tapi juga ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang kadang-kadang memanfaatkan masyarakat. Nah, untuk oknum-oknum seperti ini, apa yang wajib masyarakat hindari terkait dengan elektronik sertifikat ini? Ya sebetulnya tadi dikatakan oleh Pak Surya, ketika sertifikat elektronik itu sudah sudah settle, maka ya tadi itu orang tidak perlu lagi ke kantor pertanahan. Dari rumah dia bisa kemudian mengakses. Kalau kayak begini kan bisa mengulangi bisa menghilangkan, bisa menghindari calo-calo tanah yang kemudian dia mengatakan dia akan mengurus ke BPN dan lain sebagainya. Karena ini semua bisa dilakukan secara elektronik. Justru dengan sertifikat elektronik ini maka persoalan mafia tanah terjawab, persoalan untuk menghindari calo-calo tanah atau calo-calo pengurusan ke BPN pun bisa terjawab dan sudah pasti ini akan bermuara untuk pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam persoalan tanah ini, Mbak Cynthia. Oke, benar ya Pak Surya, artinya benar-benar bisa diminimalisir karena memang oknum-oknum ini kan banyak ditemui masyarakat luas, apalagi khusus soal bikin sertifikat, dana yang dikeluarkan juga dari ngukurnya aja kadang sudah membutuhkan biaya gitu.
Ya, Mbak, paling yang ngukur tetap kan bidangnya kan harus dipastikan. Mhm. Itu tetap ada proses yang sama, tapi dengan ada sertifikat elektronik memang diharapkan mengurangi ketidakpastian tadi, Ya. juga kemudahan untuk transaksi dan seterusnya. Dengan akurasi yang perlindungan yang solid begitu. Nah, ini memang satu eksperimen berharga. eh, Sementara ini mau diteruskan ya. Ini kebijakannya seperti itu. Mudah-mudahan pemerintahan berikut tidak berhenti, bisa melanjutkan inisiatif baik ini. Tinggal memang kita kembangkan terus sistemnya, keamanannya, kepercayaan masyarakat kan intinya mau bangun kepercayaan ya. Mestinya begitu. Ini juga niatnya itu masa malah jadi nggak percaya, berarti ada yang salah kali. Maksudnya supaya mengurangi atau meminimalisir tindakan oknum dan juga masyarakat bisa lebih percaya gitu ya Pak Surya. Tantangan berat buat kami kan juga mengubah mindset orang BPN sendiri. Oke, Itu yang betul. paling berat. Iya, ya. Pak Surya, sekarang kalau ada masyarakat yang langsung pingin buat atau mengubah sertifikat yang ada ke sertifikat elektronik, gimana caranya? Bisa ke BPN setempat untuk di Jakarta dan Surabaya ya. Tapi Yang nanti dibawa dicek dulu. apa, Pak Surya? Apa Mbak? Yang perlu dibawa dokumennya? Saya nggak ngerti detailnya tuh. Coba ditanya ke kantor pertanahan setempat. Di Oke. Jakarta dan Surabaya dulu ya tapi ya. Iya, ya. Jakarta dan Surabaya. Berarti artinya ada dokumen-dokumen yang harus disiapkan dan mungkin sudah terlampir di website BPN kali ya, Prof? Ya, Pak Surya? Ya. Oke, Prof Edi, mengingat ini kan banyak tanah dan juga banyak masyarakat yang saat ini masih menggunakan sistem konvensional dan ini tidak diwajibkan. Saran dari Prof Edi sendiri bagaimana? Apakah Ya, lebih begini, baik memang langsung dirubah? begini, yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah itu adalah sosialisasi. Jadi saya sendiri setelah mendengar dari Pak Surya secara detail, ya bahkan saya pun beringin untuk kemudian sertifikat saya dirubah saja menjadi sertifikat elektronik. Karena satu dari sisi akses lebih mudah, yang kedua adalah lebih menjamin kepastian hukum, yang ketiga dari sistem keamanan terjamin, dan yang keempat bisa mencegah mafia, kemudian korupsi, kemudian makelar dan lain sebagainya. Artinya apa? Artinya kebijakan ini penting disosialisasi sembari kita menata sistem tersebut. Demikian kalau dari saya, Mbak Cynthia. Oke, terima kasih Prof Edi. Kembali lagi ke Pak Surya. Pak Surya, tadi kan masyarakat khususnya Jakarta dan Surabaya boleh langsung mengubah sertifikatnya. Meskipun ini bertahap ya Pak Surya, kira-kira masyarakat dengan sertifikat apa yang didahulukan untuk membuat sertifikat elektronik? Apakah dengan SHM atau HGU tadi? Dua-duanya bisa sih, tinggal nanti apakah siap dokumen dia sendiri udah bisa valid, kan harus dicek validasinya dulu. Jadi nanti memang dicek sertifikat tersebut untuk memastikan pemegang hak adalah pemilik tanah yang sebenarnya. Ini penting banget kan. Terus dia udah bayar pajak BPHTB belum? Dan PPH, validasi pembayaran dari pemohon. Terus ada aktanya nggak? Dia harus mengunggah akta itu dan dokumen lainnya secara online. Nah, dari situ baru kemudian nanti isi nomor notifikasi, validasi BPHTB, pembuatan nomor dan kode akta itu sendiri, dan akta yang telah dibuat dan warkah lain itu diinformasikan gitu loh. Nah, disusun pembuatan berkas. Jadi ada bisnis prosesnya itu, mulai melibatkan aplikasi mitra kerja, hak atas tanah online, lalu ke masyarakat. Masyarakat nanti terakhir menerima notifikasi biaya dan notifikasi berkas permohonan via SMS. Jadi baru kemudian bayar pakai ATM atau ditransfer. Biayanya Ini berapa, memang mengurangi Pak Surya? secara langsung nanti secara ideal, tetapi sekarang memang masih tahap sosialisasi ya. Jadi perlu datang ke kantor dulu deh. Cek dulu sampai mantap, baru. Tidak ada kewajiban sekarang ini. Tapi niatnya kita mau begini, dan kalau yang bersedia bisa coba. Tapi Gitu. ada biayanya ya Pak Surya untuk membuat sertifikat elektronik ini?
Makanya nanti aja pas lagi butuh. Kalau Jadi belum sekarang bisa sekarang Pak Surya? nanti. Nanti kalau misalnya mau dijual atau Heeh. ada pergantian peralihan, dipecah, baru. Kalau Oh nggak pecah gitu. ngapain dirubah Mbak? Orang analog pun masih berlaku. Berarti konvensional dulu gitu ya? Ya nanti kalau Jadi Mbak punya lamban dong tanah, Pak Surya mau ada nanti. perubahan Yang tadinya pemilikan, targetnya 10 tahun bisa jadi 20 tahun nanti Pak Surya kalau bisa, nggak apa-apa. Kan yang penting ada yang pelan-pelan sebagian menjadi elektronik. Tergantung nanti kalau mungkin setelah 10 tahun, presiden berikut merasa, wah ini udah cukup, pastikan dalam tempo berapa lama harus elektronik. Bisa, itu kan soal kebijakan Mbak. Tapi Oke. sistem kita siapkan dan itu harus dimulai secepat mungkin. Kalau nggak, kapan lagi ya kita bisa mengejar ketertinggalan begini. Berarti ATR BPN sedang mempersiapkan sistemnya supaya nanti ketika benar-benar diminta masyarakat untuk membuat elektronik sertifikat tanah ini bisa langsung dibuat. Untuk tanah yang bersengketa, apakah bisa buat sertifikat elektronik? Yang analog aja nggak bisa, apalagi yang elektronik Mbak. Udah pasti nggak bisa ya? Nanti sampai sengketanya beres, Oke, clean dan clean nih selanjutnya. baik, baik. Prosesnya berapa lama Pak Surya untuk pembuatannya? Dari mulai memasukkan dokumen, bertanya ke BPN, sampai sertifikat itu jadi secara elektronik. Detailnya saya nggak tahu, mungkin bisa dicoba Mbak. Kalau kelamaan ntar bikin berita aja. Biar diomelin. Baik, baik. Prof Edi, mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai Saya kira kesimpulan? sudah cukup ya. Jadi tadi dua hal yang saya katakan, di satu sisi adalah sembari BPN ATR terus untuk menciptakan sistem sertifikat elektronik yang pasti, yang aman, yang nyaman. Di sisi lain saya kira sosialisasi ini harus gencar dilakukan sehingga masyarakat memahami betul etikat baik dari pemerintah untuk menerbitkan sertifikat elektronik. Demikian, Mbak Cynthia. Baik, terima kasih Prof Edi dan terima kasih juga Pak Surya Chandra sudah memberikan informasi dan juga sosialisasinya terhadap sertifikat elektronik tanah yang saat ini memang sedang digaungkan pemerintah. Mudah-mudahan sertifikat elektronik ini bisa menjadi pencerahan dan meminimalisir tindak-tindak kejahatan oknum dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah itu sendiri. Terima kasih Pak Surya, terima kasih Pak Edi. Tetap Terima salam kasih, sehat. Pak Kita Surya. ketemu lagi di episode selanjutnya di Terima kasih Melek Pak Wamen. Hukum. Siap. Thank you. Thank you.